Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat ya. Yuk kita simak pelajaran matematika hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar cara membaca jam. Apakah kakak tahu apa nama jam tersebut? Ya, betul. Ini disebut jam analog. Seperti jam beker yang kakak-kakak punya di rumah. Ataupun jam tangan yang sering kakak pakai ya. Nah, kakak-kakak, tahukah cara membaca jarum jam? Untuk mengetahui cara membaca jam, perhatikan penjelasan berikut. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, jarum halus sebagai penunjuk detik. Bisa kakak perhatikan ya, yang jarum detik itu berwarna merah, yang halus tipis dan panjang. Jadi ingat ya nak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. 3 jarum jam berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan putar yang berbeda. Jarum pendek atau jarum jam berputar penuh tiap 12 jam. Kemudian jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Yang ketiga, jarum halus atau jarum detik berputar penuh setiap 1 menit. Pukul berapakah kira-kira ya? Iya, benar, pukul 10. Berapa menitnya? Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui menit. Cara membaca jarum jam pada jam analog bisa kakak ketahui dengan menggunakan trik hitung menit ala bintang 5. Nah, kakak bisa perhatikan jam analog pada gambar ya. Cara menghitung menitnya yaitu kakak harus mengingat trik hitung menit ala bintang 5. Yaitu hitung dengan kelipatan 5 untuk mengetahui menitnya. Kenapa harus bintang 5 Ustazah? Karena bintang mempunyai sisi-sisi sebanyak 5, yaitu 0. Kemudian kelipatan 5 pada angka 1 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Pada jam terdapat jarum pendek dan panjang. Jarum pendek menunjukkan satuan waktu jam. Jarum panjang menunjukkan satuan waktu menit. Nah, jarum kecil berputar menunjukkan jalannya waktu. Anak-anak, setiap jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit berpindah 1 angka, maka bernilai 5 menit. Contohnya, antara angka 12 ke angka 1 itu ada 4 titik di antara angka. Nah, jarak antara titik itu bernilai 1 menit. Jadi antara angka 12 dan angka 1 menunjukkan 5 menit. Begitu juga dengan angka selanjutnya yang menghasilkan kelipatan 5 di setiap angka pada jam. Nah, jadi pukul berapakah jam analog tersebut? Ya, pukul 10. Berapa menitnya? Menit 00 atau dibaca pukul 10 tepat. Kira-kira pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 5 dan menitnya menunjukkan ke angka 12 yang menunjukkan menit 00. Maka dibaca pukul 5 tepat.
Sekarang, pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 2, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12, yang berarti menit 00. Jadi, dibaca pukul 2 tepat. Sekarang, pukul berapakah ini? Nah, ketika ada jarum pendek yang menunjukkan tengah antara dua angka, yaitu angka 2 dan angka 3, maka yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 2. Kemudian, untuk menunjukkan menit, jarum panjang menunjukkan ke angka 6, yang berarti kita harus menghitung menit ala bintang 5. Jadi ingat ya kakak, menghitung menit ala bintang 5, yaitu 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi cara membacanya pukul 2.30 atau pukul 2 lebih 30 menit. Pukul berapakah jam tersebut? Nah, jarum pendek menunjukkan tengah antara angka 1 dan angka 2. Maka harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1. Pintar. Kemudian, untuk menunjukkan menit pakai trik ala bintang 5, yaitu 0, 5, 10, 15. Menunjukkan menit ke-15. Jadi cara bacanya pukul 1.15 atau pukul 1 lebih 15 menit. Nah, kalau kakak pulang sekolah, pukul berapakah tersebut? Nah, kita lihat jarum pendek menunjukkan angka antara 1 dan angka 2, maka yang harus kita ingat adalah kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1. Kemudian untuk menghitung menit, jarum yang panjang di angka 10, berarti kita harus memakai trik ala bintang 5. Sehingga muncul menit ke 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Maka bacanya pukul 1.50 atau pukul 1 lebih 50 menit. Jadi sekali lagi kakak ingat ya, jarum pendek sebagai penunjuk jam, kemudian jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. Nah, demikianlah tadi pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.